Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Asa FM. Kembali hadir bersama Ipeh Nur di acara yang rutin kita selenggarakan di hari Selasa. Khususnya edisi pada hari ini 14 Juni 2022, yaitu Bincang Sehat bersama Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar. Dan sekarang sudah berada dan sudah hadir bersama Ipeh Nur Bapak Tutus Fibri Ajimas Budi, Eskep Nurse, ini Sekretaris BSMI Kota Blitar, yang pada sore hari ini akan membahas tentang sehat menyongsong Idul Adha 1443 Hijriah. Assalamualaikum Pak Tutus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini bisa hadir di sini nggih Pak Tutus di tengah-tengah cuaca yang tadi kalau di jalan itu panas tapi hujan. Iya, betul. Ini luar biasa sekali. Berarti bukan mendung tanpa hujan. Nah, betul. Ini panas pakai hujan. Panas pakai hujan. Luar biasa sekali Pak Tutus, ini karena kita juga hampir memasuki meninggalkan bulan Syawal nggih. Hampir memasuki bulan Zulhijjah. Ini memang banyak sekali ketakutan-ketakutan untuk di bulan Idul Adha ini ya, karena seperti apa ya, kalau bulan Idul Adha ini kita seperti makan daging terus. Identiknya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan nggih Pak Tutus, ini kita juga karena kita bincang sehat bersama Bulan Sabit Merah Indonesia. Ini kalau boleh tahu nih, apa saja sih Pak Tutus kegiatan-kegiatan dari Bulan Sabit Merah Indonesia khususnya Kota Blitar ini? Oke, terima kasih Mbak Ipe. Di Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar, atau kita sering disebut dengan BSMI Kota Blitar ini, sampai saat ini tetap kita menjalankan kegiatan-kegiatan. Kegiatan itu berupa sosial, kesehatan, dan kemanusiaan ya, khususnya di sana. Jadi sekarang sampai sekarang ini juga tetap berlangsung bagaimana kita bisa berkontribusi kepada masyarakat. Di beberapa daerah sudah ada yang saudara-saudara kita yang mengalami bencana ya, baik banjir, walaupun ini sudah hujan ya, kemarau, betul. Tapi masih ada yang terkena banjir tapi di luar Jawa gitu. Juga kita bisa ada kontribusi ke saudara-saudara kita yang kemarin penanganan COVID-19, walaupun memang porsi terbesar untuk penanganan COVID memang berada di tangan pemerintah, betul, ya, tetapi kita sebagai bagian dari masyarakat, bagian dari negara, bagian dari bangsa ini, walaupun sedikit apapun kita harus tetap berkontribusi seperti itu. Betul. Nah, sehingga Mbak Ipeh, kita juga membuka kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk ikut berkontribusi. Berkontribusi program kegiatan kita yang tetap jalan itu diantaranya kita melakukan pemeriksaan kesehatan dasar dan pengobatan dasar ya, pengobatan dasar yang ada di masyarakat, dan konsultasi nanti kalau memerlukan penanganan yang lebih lanjut biasanya kita sarankan ya untuk di fasilitas kesehatan yang bisa penanganan lebih lanjut. Itu yang mulai kita gulirkan, apalagi dengan kondisi COVID-19 sudah terkendali seperti sekarang. Ini harus banyak ya, banyak kita melakukan karena serangan COVID 2 tahun itu ternyata banyak efeknya ya. Baik sosial, ekonomi, apalagi, dan termasuk kesehatan. Jadi kasarannya ngomong itu banyak yang ngempet untuk berobat, banyak yang ngempet untuk bisa datang ke fasilitas kesehatan mungkin karena takut dan lain sebagainya. Sehingga kita di BSM ini sudah mulai memprogramkan untuk kita jemput bola. Jadi untuk kita bisa datang ke masyarakat untuk membantu mengenali masalah kesehatan yang ada itu. Jadi di situ juga kita memberikan obat-obatan dasar yang tadi saya sampaikan tadi. Nah, yang kedua yang tetap kita jalankan juga program khitan ya. Program khitan ini tetap jalan walaupun pandemi kemarin tetap jalan. Jadi kita memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang untuk menjalankan, bagi yang beragama Islam menjalankan salah satu sunnahnya, yaitu khitan untuk anak laki-laki itu kita bantu ya, setiap bulan tetap kita membuka melalui di klinik-klinik yang dikelola oleh BSMI.
ya yang banyak di iklannya di Asa FM ini, Mbak Iya, Ipe. betul. Ya di Rahmat Medika, terus kemudian di Mardis Medika. Mardis Medika udah enak iklannya ya, belum ada ya. Belum. Belum ada di Yang sudah Mitra mitra, Medika. nggih. Jadi itu monggo nanti bisa kita di sana. Itu kemudian juga yang tidak kalah penting Mbak Ipe, negara kita ini lek bosone di PP penanganan bencana itu masuk di dalam ring of fire gitu ya. Dan ring of fire Ring itu of fire nih. jadi ring of fire gempa itu. Nggih. Ya, jadi di Indonesia ini memungkinkan sekali terjadi bencana alam ya, sehingga ketika terjadi bencana alam khususnya itu pasti pemerintah dan masyarakat itu membutuhkan yang namanya relawan. Betul. Sehingga di BSMI Kota Blitar ini ada salah satu program penyiapan relawan, itu diklat relawan. Yang sebentar lagi, yang kemarin di internal BSMI sudah mengadakan sendiri di Serang ya kalau tidak salah ya, di Serang itu di awal tahun. Di awal tahun. Nah, ini kita juga punya kesempatan lagi menjadi tuan rumah untuk Masya Allah. Ya, untuk pelatihan relawan BSMI se-Jawa Timur. Wah, tempatnya di Kota Blitar. se-Jawa Timur nggih. Timur, Luar ya. biasa. Ya, nanti di akhir tahun lah kelihatannya kemarin. Ini memang strategis sekali nggih Pak Tutus Kota Kota Blitar Indonesia ya, untuk rawannya bencana ini memang strategis. Bahaya maksudnya. Bahaya. Ya, jadi kita butuh relawan. Kita harus menyiapkan tenaga-tenaga relawan sebanyak-banyaknya. Dan relawan yang kita didik di BSMI ini kita siapkan siapapun yang akan memanfaatkan dalam tanda kutip ya, maksudnya kalaupun beliau nanti akan dipanggil atau ikut bergabung dengan organisasi kemanusiaan maupun organisasi kemasyarakatan yang lainnya, itu silahkan. Jadi sudah punya bekal lah. Jadi ketika bekalnya dari mana? Dari kita. Dari kita. Nah, itu juga kita bekali. Semakin banyak kita bekali untuk menjadi relawan, semakin banyak masyarakat kita. Nah, itulah yang salah satu program dari BSMI yang namanya MTB itu ya, masyarakat tanggap bencana. Masyarakat tanggap bencana ini berarti kita membuat masyarakat ini siap. Bencana ini tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita hindari gitu ya. Tetapi kita siapkan untuk siap menghadapinya seperti itu. Nah, ini salah satu program yang terus dijalankan walaupun pandemi kemarin kita jalankan walaupun melalui online. Tapi memang hasilnya tidak seperti yang diharapkan kalau memang offline ya, seperti itu. Jadi itu Mbak Ipe, program-program yang tetap kita jalankan khususnya selain kita juga mendukung program-program pemerintah, misalkan kita ikut istilahnya P3K ya, untuk pada saat hari raya baik itu Idul Fitri, Natal, Tahun Baru dan lain sebagainya, program-program pemerintah kita dukung semuanya. Dukung luar biasa. Ini banyak sekali nggih Pak Tutus sebenarnya dalam 1 tahun, bahkan saat pandemi itu juga kita banyak berinteraksi juga ya masih untuk program-program kemanusiaan. Luar biasa sekali. Dari situ kita membuka peluang sebesar-besarnya kepada warga masyarakat siapapun yang bisa mengakses media ini maupun radio ini nanti mau ikut berperan serta monggo. Ya. Dalam bentuk apa? Silahkan. Dalam bentuk ikut menjadi pesertanya boleh. Mau jadi yang menanggung misalkan konsumsinya saya yang menanggung boleh, silahkan. Saya yang membelikan obat-obatan atau sarung untuk anak-anak yang dihitan silahkan. Boleh. Gitu. Mau bentuk selebar-lebarnya mau bentuk kontribusi dalam bentuk dana silahkan. Silahkan langsung bisa ditransfer boleh, diantar langsung di sekretariatnya BSMI juga boleh, dilewatkan radio Asa FM juga boleh. Insya Allah kan. Kita punya kerjasama dengan Asa FM untuk menerima donasi, untuk menerima apapun bentuk sumbangan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan atau dalam program-program BSMI tadi kita buka selebar-lebar, tidak dibatasi Mbak Ipe. Betul sekali, dan juga bisa mungkin info-infonya bisa diakses di mana nih Pak Tutus? Infonya di media sosialnya ini sekarang kita sedang penggabungan antara BSMI Kota Blitar dan Kabupaten kita jadikan BSMI Blitar Raya gitu ya. Kalau sekarang yang sudah punya website itu masih di bsmiKotablitar.org, bisa dilihat di situ. Di media sosialnya juga BSMI Kota Blitar baik di Facebook maupun di Instagram. Boleh di follow ya, boleh di follow, like gitu ya. YouTube juga ada, cuma mungkin perlu diaktifkan lagi.
Oke, betul sekali. Dan juga mungkin untuk teman-teman pendengar setia Radio Asa FM yang juga mau mampir ke sekretariatnya nih Pak Tutus, Boleh, ya. langsung bertanya-tanya nggih, itu juga bisa Ya. langsung kemana nih Pak Tutus? Kalau yang di Kota Blitar itu kita tempatnya gabung di kliniknya Rahmat Medika. Jadi Oke. yang iklan itu dua-duanya sebenarnya menjadi sekretariat. Oh, Jadi oke. kalau yang di kabupaten itu juga gabung di klinik Mitra Medika. Mitra Jadi, Medika, ya, yang jadi Talun nggih. Talun itu untuk yang di kabupaten. Oh, Kalau yang di Pangurjo boleh juga datang ke klinik Mardis Medika. mungkin yang wilayahnya ada di selatan nggih Pak Tutus. Selatan, nggih, wilayah Bisa sekitar langsung selatan. menghubungi atau juga bisa melalui Radio Asa FM nggih, tanya-tanya Boleh, juga nggih. boleh, nanti akan diteruskan ke Dihubungkan. klinik-klinik dan juga ke sekretariatan. Nggih. Baiklah Pak Baik. Tutus, ini sudah kita bahas sedikit tentang BSMI Kota Blitar nggih. Dan selanjutnya kita bakal membahas ini tentang sehat menyongsong Idul Adha 1443 Hijriah. Tapi Ya. sebelum itu, acara pada sore hari ini Bincang Sehat didukung penuh oleh BSMI Kota Blitar, Klinik Rahmat Medika Kota Blitar, Klinik Mitra Medika Jeblok Talun, Klinik Mardis Medika, BSMI Mat, IKADI Kota Blitar, LMI Kota Blitar, PPMI dan juga Blitar Nursing Club. Baiklah Pak Tutus, langsung aja kita bahas nggih. Ini tentang sehat menyongsong Idul Adha itu memang kalau Idul Adha itu identik dengan daging-dagingan nggih. Ya. Dan ini menjadi momok ketakutan ini Pak Tutus untuk masyarakat yang mungkin mempunyai tensi yang tinggi nggih. Iya, nggih. Dan sekarang pun juga sudah tidak memandang usia nggih Pak Tutus, bahkan Iya. usia-usia yang muda pun juga ada yang memiliki tensi yang tinggi. Nah, ini tipsnya ini pripun Pak Tutus Nggih. untuk menyiapkan ini biar sehat di Idul Adha. Oke, terima kasih Mbak Ipe. Jadi begini, kita mungkin komprehensif ya. Jadi kita juga harus melihat yang namanya sehat menyongsong Idul Adha ini kita lihat dari dua sisi. Oke. Ya, yang pertama dari sisi hewannya. Di hewan, karena yang namanya kurban ini yang disembelih hewan. Ya, betul. Dan hewannya ini bukan burung dara, bukan ayam, tetapi yang paling banyak kalau di daerah Indonesia atau di Blitar khususnya itu adalah kambing dan sapi gitu ya, kambing dan sapi. Nah, jadi yang pertama yang harus kita bisa memperhatikan itu adalah kesehatan dari sisi hewannya. Oh iya. Ya, paling tidak ini ada 3 hal yang harus kita pelajari atau Oke. kita waspadai terkait dengan kesehatan hewan. Ini yang paling ada efek yang paling besar ya. Oke. Yang pertama ini yang paling berbahaya yaitu kita harus benar-benar memastikan hewan yang itu tidak mengidap penyakit antraks. Antraksnya. Ya, antraks ini sama ini apa namanya? Hewannya ini dan antraks ini bisa menular ke manusia. Gitu Bisa ya. menular ke manusia Bisa, nggih? kalau antraks ini bisa menular ke manusia dan ini gejalanya mungkin saya kurang memahami ya, tetapi Oke. nanti di ahli kesehatan hewan itu atau kita bisa melihat ya ini ada sesak nafas di apa namanya pembengkakan leher dan lain sebagainya. Ini yang kita lihat di media ya, di media Oke. itu. Tetapi kita menyarankan untuk memastikan kesehatan ini ada dinas yang berwenang di sana. Kalau tidak salah dinas peternakan dan ketahanan pangan kalau di Kota Blitar. Oh, nggih, Nah, nggih. itu silakan, dan sepertinya dari tahun ke tahun dari pihak dinas tersebut itu selalu mengadakan program untuk pengecekan kesehatan hewan kurban. Ya. Sudah di itu nggih Pak Tutus, sudah diperiksa dulu nggih. Ada beberapa daerah itu yang bahkan sudah mengeluarkan sertifikasi. Jadi hewan yang dijual, korban yang dijual itu harus mendapatkan sertifikat dari dinas terkait ya, seperti kalau di Kota Blitar ya peternakan dan ketahanan pangan seperti itu. Istilahnya kayak surat sehat ini ya. Surat sehat kalau boleh manusia. dikonsumsi. Ya. Ini yang paling waspada tadi yaitu yang pertama antraks. Kemudian yang sekarang sedang booming yaitu PMK. Oh iya, penyakit betul, mulut dan kulit. Nah, walaupun sampai hari ini dari Kementerian Kesehatan khususnya itu sudah merilis bahwa PMK ini semoga tidak menular ke manusia. Semoga tidak. Semoga tidak. Secara kesehatan manusia ini sampai hari ini belum terbukti, belum ada kasus yang
menyatakan bahwa penyakit mulut dan kulit ini menular, tetapi ini juga bahaya bagi peternak karena bisa mati. Kalau mati ya rugi. Ya, kerugiannya sangat besar, apalagi kalau sapi gitu ya. Sapi kan biasanya harganya juga lumayan besar. Seperti itu yang kedua terkait dengan kesehatan hewannya. Dan yang ketiga ini yang sudah dari tahun ke tahun, yaitu penyakit cacing hati. Jadi penyakit cacing hati ini sehingga ketika kita jadi panitia penyembelihan hewan kurban seperti itu, biasanya kan akan diperiksa hatinya. Biasanya sebelum dibagi itu tidak boleh dibagi. Kalau di kota ya setahu saya itu tidak boleh dibagi sebelum dicek dari petugas dari dinas terkait tadi. Di sana akan dibuka hatinya, itu akan dilihat kalau ada cacingnya dia tidak boleh dibagi, dibuang atau dibuang seperti itu. Jadi itu dari segi hewan. Itu Mbak Ibe. Nah kemudian dari segi hewannya intinya harus benar-benar dipastikan kesehatannya. Dan ini sebenarnya kalau kita melihat dari syarat-syarat untuk menjadi hewan kurban itu adalah sehat. Nah, sehat itu ya ini ya harus ini sih kita masukkan, bukan hanya kakinya utuh, bukan hanya itu saja, karena tidak boleh yang cacat dan lain sebagainya kan tidak boleh. Jadi ini juga syarat kesehatan ini harus masuk menjadi salah satu kriteria kita untuk memilih hewan. Dan insya Allah rata-rata kalau di kota juga kabupaten sudah terstruktur nggih Pak Tutus. Iya, sudah melalui pemeriksaan. Melalui pemeriksaan, apalagi di kota mungkin karena areanya sempit, areanya kecil. Jadi petugas itu bisa menjangkau di seluruh tempat, sehingga saya masih ingat tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu itu tempat yang menyembelih hewan kurban itu harus didaftarkan di dinas peternakan itu. Sampai sudah didaftarkan. Ya, harus didaftarkan, nanti akan didatangi oleh petugas, akan diperiksa kesehatan hewan. Dan ini bagus ya, ini bagus. Dan semoga tahun ini juga seperti itu, sehingga ini kita di sisi lain untuk menjalankan ibadah atau merayakan hari raya Idul Adha ini itu dengan tenang. Jadi dari sisi hewannya tidak ada masalah. Nah, kemudian yang kedua sekarang dari sisi orangnya yang makan daging tadi. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Nah, dari sisi orangnya ini juga harus waspada ya, apalagi memang benar secara secara kajian itu memakan daging apapun itu juga sebenarnya kalau itu dimakan dengan cara yang benar itu tidak ada masalah. Benarnya bagaimana? Nah ini benarnya ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, benarnya ini adalah dari segi jumlah, ya, dari jumlah. Apapun itu kalau dari segi jumlah itu berlebihan itu pasti ada efeknya. Apalagi ini daging gitu ya, ini daging. Nah, daging ini adalah sebuah makanan yang proteinnya sangat tinggi sekali. Proteinnya sangat tinggi. Jadi kalau kita itu mengkonsumsi protein yang sangat tinggi, nah itu akan membawa efek ya tidak baik juga. Sehingga ini termasuk juga disampaikan untuk teman-teman yang mengkonsumsi suplemen itu ya, suplemen protein itu kalau terlalu tinggi juga tidak bagus. Tidak bagus. Ya, tapi kalau dalam kondisi yang cukup itu juga bagus, dibutuhkan. Nah, sehingga ada beberapa yang menyampaikan makan daging itu satu hari itu alangkah baiknya tidak lebih dari 200 gram. Tidak lebih dari 200 gram itu berarti 1/4 kilo ya, 250 ya itu. 250. Ya, itu dalam satu hari. Jadi kalau nanti pas kiriman dagingnya banyak ya jangan langsung dihabiskan dalam sehari. Ya. 200 gram itu ada yang menyampaikan alangkah baiknya lagi dibagi tidak satu kali 200 atau 250 gram itu dalam sehari. Ya mungkin pagi 100, siang 150 itu sudah habis berarti ya. Sore sudah tidak boleh sudah lagi. Nah, itu beberapa waktu nggih Pak Tutus, tidak langsung karena kemampuan mencerna kita ini sangat terbatas. Sangat terbatas apalagi untuk makan makanan daging dan lain seperti itu. Nah, itu harus dibatasi jumlahnya. Sehingga kalau ya besok dimakan. Dan mungkin bisa bervariasi. Sekarang misalkan di sate, besok di di sate, besok di
gulai atau dan lain sebagainya ya. Kadang-kadang saking senengnya Pak Tutus nggih. Iya. Ya sama ini saya nanti apalagi nanti kalau ada kalau daging ini sebenarnya tidak ada permasalahan yang sangat perlu diwaspadai. Yang perlu diwaspadai kalau dagingnya ini dicampur jeroan. Dagingnya ini dicampur babat. Nah, ini kan berbeda lagi. Ini tadi kita bicarakan daging. Kalau daging itu relatif aman. Kalau ditambah dengan babat di sana itu jeroan itu apapun sapi maupun kambing itu kan dia memiliki nilai purin yang sangat tinggi. Purin ini sumbernya asam urat. Sumbernya asam urat ini. Nah, itu kalau terlalu banyak masuk, itu juga nanti akan selain tadi sudah harus dibatasi intiknya protein, ditambah purin, ya, apalagi sudah memiliki yang sebelumnya bakatnya purinnya sudah tinggi, asam uratnya sudah tinggi di dalam tubuh, ya sudah akhirnya jadilah itu tadi. Terus kaitannya sama sama hipertensi yang tadi disampaikan itu di mana di kolesterolnya gitu ya. Nah, kalau daging sekali lagi kalau daging itu insya Allah aman. Jadi kita yang bisa memahami itu kita yang waktu mengolah. Ya, mungkin Mbak Ipe itu yang waktu mengolah ini harus paham ini kolesterol. Jadi mana daging-daging itu ada kok. Kalau kita mau melihat di beberapa buku, di beberapa makalah itu jadi di situ ada daging yang kolesterolnya tinggi itu bagian mana, yang purinnya tinggi itu bagian. Kalau daging secara keseluruhan itu insya Allah. Tapi kalau ketambahan bahasa Jawa gaji ya, dan sebagainya itu kolesterolnya tinggi. Nah, disitulah nanti yang bisa memicu datangnya hipertensi dan banyak sekali nanti ya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kolesterol tinggi itu bisa datang. Dan mungkin bagaimana Pak Tutus? Biasanya kan ada juga yang makan tapi nggak apa-apa, nanti aku langsung minum obat. Nah, itu gimana itu Pak Tutus? Ya sebaiknya diatur aja lah polanya. Ya karena nanti seperti itu juga nanti obat ini juga yang namanya obat ini kan bahan kimia ketika masuk respon tubuh itu belum tentu sama. Maksudnya begini. Ketika jenengan minum obat sekarang, kalau obatnya sama A gitu. Dengan jenengan minum obat nanti sore atau besok pagi atau lusanya itu belum tentu responnya sama. Belum tentu responnya. Sehingga yang paling bagus adalah obat yang kita atur sendiri, yang bukan dari kita. Nah, sehingga ada tips juga ketika kita ingin makan makanan itu, yang pertama adalah harus diimbangi makan makanan yang daging, yang mungkin ya kecampuran lemak, mungkin kecampuran jeroan yang banyak purinnya itu. Maka yang pertama adalah diimbangi dengan sayuran dan buah-buahan. Kenapa? Karena sayuran dan buah-buahan itu mengandung beberapa zat yang bisa mengurai gitu ya, yang bisa mengurai agar tidak terjadi penumpukan itu. Apalagi sayur dan buah-buahnya itu yang tinggi serat. Dia akan mempercepat proses pengeluaran dari tubuh sehingga tidak terjadi penumpukan. Ya, kolesterol maupun purin yang ada di dalam. Jadi harus diimbangi juga nggih Pak? Iya, harus diimbangi. Daripada obat-obatan niatnya lebih baik betul. Lebih baik ini diimbangi dengan menambah porsi. Kalau dagingnya itu dari biasanya itu ditambah, maka porsi sayur dan buahnya juga ditambah. Harus ditambah lagi. Ya, ini aja. Kalau ini nanti tidak mempan, maka ya bolehlah dipertimbangkan. Tetapi obat-obat untuk hipertensi, obat-obat untuk menurunkan kolesterol itu harus dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan yang berkompeten, dengan dokter atau di fasilitas kesehatan. Karena itu bukan obat yang dijual bebas sebenarnya, harus melalui pemantauan. Sehingga ya kalau yang sayur dan buah ini kan dijual bebas lah, monggo ini diimbang. Insya Allah tidak ada efek samping ya Pak Tutus. Efek sampingnya kalau terlalu banyak mungkin uangnya habis. Nah itu. Efek sampingnya. Nah, efeknya ke lain ini. Ya, terus di sayur dan buah-buahan itu Mbak Ipe itu ada yang kita sebut dengan antioksidan. Jadi antioksidan ini sangat bagus ya. Kalau kita melihat dari metabolisme di dalam tubuh ini kan salah satunya yang dihasilkan adalah radikal bebas. Ya, kalau radikal bebas ini yang menanggulangi antioksidan ini. Nah, sehingga orang yang suka makan buah dan sayur ini pasti akan insya Allah lebih sehat. Ya, insya Allah lebih sehat, apalagi nanti digabung dengan
makan daging, ya, proteinnya cukup, antioksidannya cukup, itu lebih sehat. Lebih sehat lagi, Masya Allah. Dan juga mungkin ada tips-tips untuk apa yang harus dilakukan nih Pak Dodo, seperti olahraga atau apa itu betul. Termasuk juga Itu termasuk. Jadi tadi dengan makan daging yang mungkin jumlahnya itu ditambah, maka juga sayur dan buahnya juga jumlahnya kita tambah. Dan jangan lupa karena itu sudah masuk di dalam tubuh dan masuk di dalam sistem metabolisme tubuh kita, maka metabolisme juga harus dipercepat dengan apa? Olahraga. Untuk mempercepat metabolisme. Mempercepat itu sehingga kolesterol, mungkin ada purin yang masuk lebih banyak dari yang kita butuhkan. Nah, itu bisa cepat dikeluarkan melalui metabolisme yang baik. Sehingga olahraga kalau normalnya itu kita 30 menit gitu ya, 30 menit, maka kalau dengan makanan yang lebih banyak inputnya tadi itu maka harus ditambah dengan aktivitas olahraga. Kalau sebelumnya seminggu 3 kali, ya ditambahlah jadi 4-5 kali. Misalkan 1 minggu itu Senin Kamisnya untuk puasa, maka selain itu ya gunakan untuk olahraga. Insya Allah itu nanti kalau kita jalankan, ya kita memang benar-benar Idul Adha. Besaran lah ya. Betul-betul besaran ini. Ya, betul-betul besaran. Karena memang hari raya Idul Adha ini lebih besar daripada hari Idul Fitri sebenarnya. Dilihat dari hari tasriknya saja kita kelihatan ya. Hari tasriknya itu kalau Idul Fitri kan hanya sehari. Kalau ini 3 hari gitu ya. 3 hari 4 hari dengan hari rayanya. Ya, jadi 4 hari kan 10, 11, 12, 13 kan itu. Jadi ya dari situ tidak boleh berpuasa. Jadi sehingga kita bisa banyak makan. Sehingga kalau banyak makan, sehingga ini harus 2 hal tadi, sayur dan buah, kemudian ditambah dengan olahraga juga harus ditambah. Nah, intake-nya mesti banyak. Dan daging itu pencernaannya lama Mbak Edi. Jadi itu rata-rata itu membutuhkan 12 jam. Sehingga untuk mencerna itu untuk bisa mencerna sampai selesai. Sehingga kenapa ketika kita makan daging itu biasanya awet parek gitu. Betul. Karena dicernanya itu lama. Jadi kasihan kalau sudah mencerna lama tidak kita bantu dengan sayur, dengan buah, dengan aktivitas fisik, dengan olahraga itu. Jadi itu harus kita jalankan secara seimbang. Jangan setelah makan, apalagi makannya nanti kerengsengan gitu ya. Kemudian setelah itu tidur, luar biasa. Ini sudah makan minyak-minyak dan kerengsengannya itu mungkin dicampur dengan santan atau masaknya santan gulai gitu ya. Gulainya itu bukan gulai daging tapi gulai babat misalnya. Cocok nih luar biasa itu. Kalau mau dihitung nanti jumlah kalorinya berapa jumlah ini, tapi nggak usah lah. Kalau ngitung itu nanti malah tidak seneng makan gitu ya. Ya yang penting ketika kita makan, kita imbangi dengan sayur, kita imbangi dengan buah, kita imbangi dengan olahraga, insya Allah. Sambil yang terakhir jangan lupa banyak berdoa. Tidak lupa ya Pak Tutus. Jadi kita bisa benar-benar meraih kemenangan nih Pak Tutus. Iya, benar-benar merayakan Idul Adha nanti. Betul. Ya, meraih kemenangan dengan kita bisa menjalankan perintah dari Allah dan apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Ya, karena Rasulullah itu beliau juga suka sekali dengan dengan kambing ya, daging kambing. Tetapi kita lupa Rasulullah itu setiap hari kalau dihitung jalannya itu berapa ribu langkah. Karena beliau kalau sekarang presiden punya kendaraan dinas ya. Rasulullah itu kendaraan dinasnya kan unta, dan itu pun digunakan pada saat-saat tertentu, mungkin perang, mungkin perjalanan jauh. Tetapi untuk aktivitas di Madinah itu beliau jalan kaki ya. Masya Allah. Jadi kalau seperti ini saya seharusnya kerja juga jalan kaki kalau mau contoh seperti ini. Bisa dicoba. Mbak Ipe juga boleh nanti dari rumah ke radio jalan kaki. Ini sudah sama dengan olahraga gitu Pak Tutus. Insya Allah lebih sehat nih. Insya Allah lebih sehat. Karena memang kalau zaman dulu itu kan kendaraan belum sebanyak sekarang ya Pak Tutus. Kalau orang zaman dulu itu memang pergi kemana-mana mungkin pakai
elitnya itu sepeda Pak Tutus. Dan sepeda itu masih masuk aktivitas olahraga gitu Oke, ya. masih olahraga, Masya Allah. Tapi sehat-sehat betul orang zaman dulu itu Pak Tutus. Iya, ditambah apa namanya kualitas udara. Nggih, Kualitas nggih. udara mungkin kalau ada pengukur jumlah persentase oksigen zaman dulu dengan sekarang itu ya Sudah beda berbeda. jauh, ya, beda jauh. Dan banyak lah. Belum lagi nanti bahan-bahan kimia yang kita konsumsi setiap hari. Saya sering itu bergurau ya teman-teman. Sekarang itu tidak ada makanan yang tidak mengandung bahan kimia. Meskipun itu katakanlah apa namanya beras, misalkan beras organik sekalipun. Oh iya, gitu betul-betul. Sayuran juga sayur nggih. biasa organik. Ya kita coba beras organik kita masaknya di mana? Pakai magicom kan? Nah, Nggih, magicom betul. itu kan ada pancinya itu ada yang namanya apa lapisannya enamel. Oh, Nah, iya. enamel itu kalau kita panaskan untuk masak, dia masuk di dalam beras. Jadi Berasnya. otomatis kita berasnya sudah benar organik, tapi masaknya mau apa? Masuk kita, iya masaknya yang itu harus dikukus. Tidak tahu saya masaknya yang organik seperti apa. Nah, sehingga betul, betul. itulah yang membuat sekarang itu banyak penyakit, banyak orang sakit ya karena memang kita tidak bisa lepas dari apa namanya dari bahan kimia. Ya, yang dirilis WHO tahun 2017 juga mengadakan penelitian di seluruh dunia termasuk Indonesia, Mbak. Tapi ini belum tidak dirilis, saya tidak tahu belum dirilis atau tidak dirilis. Semua air minum yang ada di dalam kemasan seluruh dunia loh, ini bukan ini. Itu mengandung yang namanya mikroplastik, termasuk air minum yang paling mahal di Indonesia. Ya, jadi itu termasuk itu, apalagi yang murah kan. Apalagi yang murah ya, betul-betul. Nah, jadi itu mikroplastik dan setiap hari kita minum dari situ. Apa ada sekarang orang yang tidak minum dari air minum kemasan? Saya rasa jarang sekali. Jarang sekali. Kalau yang apa selain godok dewi itu ya. Godok dewi itu kelihatannya jarang. Kok godong sekarang kita isi ulang aja berapa 4.000 5.000 sudah dapat 1 galon gitu ya. Di situ tapi apakah itu sebuah hal yang harus kita khawatirkan? Boleh kita khawatir, tetapi kan kita sudah tidak bisa keluar itu. Termasuk HP. Nah, sekarang jumlah HP yang beredar di Indonesia itu dengan jumlah penduduk Indonesia itu lebih banyak HP yang beredar di Indonesia. Lebih banyak HP-nya. Lebih banyak HP-nya. Jadi kalau di sensus itu jumlah HP-nya itu yang beredar itu lebih banyak. Masya Allah. Dan HP ya kita tahu sendiri, HP itu dia memancarkan gelombang elektromagnetik yang itu juga tidak baik dengan kesehatan kita. Tetapi apa kita tidak bisa sekarang tidak pakai HP? Saya rasa tidak bisa. Sepertinya Pak Tutus. Jawabannya tidak bisa gitu ya. Bahkan apalagi waktu kemarin seluruh anak-anak sekolah pakai ya betul HP, pandemi ya, itu dengan HP sekarang harga sudah semakin murah, semakin terjangkau. Kita tidak bisa lepas dari hal-hal yang membawa bahan-bahan kimia atau bahan-bahan yang mengganggu bagi tubuh kita. Itu tidak bisa kita hindari. Yang bisa kita lakukan adalah membuat pola yang lebih sehat. Itu Mbak Ipe. Luar biasa ini ya untuk tips-tips dari Pak Tutus ini untuk menyongsong hari Idul Adha. Ini luar biasa sekali. Yang terpenting dari ini semuanya Mbak Ipe, jangan lupa bagi yang mampu ya, nanti setelah di sini malah takut untuk yang mampu mohon tetap melaksanakan berkorban gitu ya. Betul harus sekali kita itu jangan sampai lupa. Ya. Luar biasa. Ini mboten kerasa nih Pak Tutus, kita juga sudah berada di penghujung acara. Ini karena mami-mami Trio Angel, karena setelah ini akan ada juga PST Pak Tutus. Pastikan saudara tahu. Tapi sebelum itu Pak Tutus, sebelum kita tutup acara pada sore hari ini, mungkin ada juga closing statement nih Pak Tutus untuk para pendengar setia Radio Asa FM. Untuk closing statementnya kepada para pendengar sekalian, jadi ketika kita nanti merayakan Hari Raya Idul Adha, yang bisa kita lakukan adalah marilah kita rencanakan, marilah kita awasi untuk diri kita, untuk keluarga kita, asupan itu bisa membawa nilai kesehatan untuk tubuh kita. Jadi tadi bagaimana kita bisa pertama kita mengatur porsinya. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa mengimbangi makanan-makanan itu dengan tadi sayur dan buah untuk menambah asupan serat dan antioksidan yang masuk di dalam tubuh kita. Itu. Dan kemudian yang ketiga, marilah kita imbangi juga dengan aktivitas fisik,
olahraga misalkan, dan seperti itu, sehingga bisa terjaga keseimbangan kita. Walaupun kita bisa makan daging yang jumlahnya agak bertambah pada saat itu, tetapi kita imbangi dengan asupan nutrisi yang lainnya dan olahraga tadi, maka insya Allah itu tetap akan menjaga kesehatan tubuh kita. Dan yang tidak kalah penting tadi, bagi pendengar semuanya yang mampu untuk berkorban, tetap harus berkorban pada kesempatan tahun seperti itu. Dan yang terakhir, jangan lupa tetap meniatkan semuanya itu untuk beribadah kepada Allah, dan tetap kita berdoa semoga kita senantiasa diberi kesempatan. Oh ya, yang terakhir Mbak, saya hampir lupa. Jadi pada prosesi nanti itulah pandemi ini belum dicabut ya, belum dicabut, sehingga protokol-protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah tetap dilaksanakan. Masih tetap berlaku nggih? Masih berlaku. Saya siang ini tadi baru ada pertemuan di pemerintah kota, salah satunya adalah membahas varian baru ya. Varian baru. Ini yang baru muncul nggih, Pak BA04 dan BA05. Walaupun ini di daerah Jakarta dan Jawa Barat itu jumlahnya meningkat, tetapi alhamdulillahnya bagi para pendengar yang sudah mendapatkan vaksin COVID-19 itu gejalanya ringan dan bahkan tidak ada gejala. Alhamdulillah. Jadi itu tetap tambah satu, mohon untuk protokol yang ditetapkan oleh pemerintah karena ini status pandemi belum dicabut. Walaupun sudah dicabut pun kan karena nanti seperti kita terkena flu itu Pak. Jadi nanti suatu saat kalau sudah endemi itu dari mana kok enggak? Kalau saya baru saja kena sakit COVID sama seperti aku tas kena flu seperti itu. Sudah menjadi hal biasa. Ya, itu harus sudah mulai terbiasa mulai sekarang. Berarti ini harus tetap menggunakan protokol kesehatan juga nggih Pak Tutus, apalagi menggunakan masker harus tetap di ruang tertutup maupun terbuka nggih Pak Tutus. Kalau terbuka sudah boleh. Sudah boleh nggih Pak terbuka. Terbuka sudah boleh. Kalau tertutup masih memakai. Masya Allah. Ini saya kira sudah endemi, belum ternyata. Belum. Baiklah, luar biasa bahasan kita di sore hari ini. Semoga juga bermanfaat untuk para pendengar setia Radio Asa FM, dan terima kasih Pak Tutus. Ini tipsnya insya Allah sangat bermanfaat Pak Tutus. Ini jadi seneng nggih yang sudah punya sakit-sakit seperti hipertensi atau asam urat ini bisa tetap makan. Betul. Tips-tipsnya juga wajib untuk dilaksanakan nggih Pak Tutus. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan juga kelancaran nanti untuk menyambut Hari Raya Idul Adha. Baiklah, terima kasih Pak Tutus atas ilmunya pada sore hari ini, dan semoga kita juga bisa ketemu lagi Sobat Asa di acara-acara selanjutnya, khususnya di acara pada sore hari ini Bincang Sehat. Dan saya Ipeh Nur dan juga Pak Tutus mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.